kiranya mari kita sama-sama simak uraian kisah sirah yang akan dibawakan oleh Ustadzuna Lalu Murjan Abidahullah. Kepada Ustadzuna kami persilakan Ustadz. Wa yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Minggu yang lalu kita sudah membahas sirah Utsman bin Affan. Kita sudah mengetahui nama, nasab, keutamaan-keutamaan beliau, dan kita sudah membahas bagaimana sejarah sehingga Utsman bin Affan terpilih menjadi Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Pada kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Utsman bin Affan, yang itu berujung ke pembunuhan beliau radhiyallahu taala anhu. Fitnah itu terjadi bermula di tahun ke-34 Hijriah. Pada tahun 34 Hijriah, sekelompok orang-orang yang memberontak keluar ingin menggulingkan Utsman bin Affan, namun berhasil ditangkap dan dilepaskan kembali oleh Utsman bin Affan. Dan inilah salah satu penyebab kenapa Utsman bin Affan digulingkan, karena orang-orang itu, pemberontak-pemberontak itu paham watak dan sifatnya Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah, seandainya mereka mendapatkan semua hal-hal yang dikritik itu di zaman Umar bin Khattab, demi Allah mereka tidak akan berani berbicara, karena perbedaan watak antara Umar dan Utsman. Umar bin Khattab, sebagaimana yang kita tahu, Nabi SAW bersabda, wahai Umar, setan lari darimu. Wahai Umar, jika engkau berjalan, kemudian ada setan yang berjalan di jalan yang sama, setan akan lari mencari jalan yang lain. Karena begitu tegasnya Umar bin Khattab. Namun Utsman bin Affan terkenal dengan lembut, dermawan, penyayang, penyabar. Sifat inilah yang membuat orang-orang ini berani melawan dan membunuh Utsman bin Affan. Di tahun 34 Hijriah mereka ditangkap dan dibebaskan. Dan kembali lagi di tahun ke-35 Hijriah dengan kelompok yang lebih banyak dan strategi yang lebih matang. Sebagaimana yang kita ketahui, Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Nah, terjadinya fitnah itu di 2 tahun terakhir, 34 dan 35. 10 tahun pertama adalah merupakan zaman keemasan, zaman kejayaan kaum muslimin. Terjadi futuhat, ekspansi wilayah Islam dari barat, dari utara, dari timur. Ya, mulai dari Mesir ke Libya menuju ke Tunis. Itu semua ditaklukkan di zaman Utsman bin Affan. Kemudian dari arah utara, daerah Kaukas, semua itu, yang Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, yang dulunya di bawah kendali bangsa Romawi, semua ditaklukkan di zaman Utsman bin Affan. Kemudian dari arah timur, Khurasan, Afghanistan, Turkmenistan, sampai perbatasan India, itu ditaklukkan semua di zaman Utsman bin Affan. Bahkan dari jalur laut, Yunani, Turki Utara, Republik Cyprus, itu dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di zamannya Utsman bin Affan. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak ghanimah, rampasan harta perang yang didapatkan dari futuhat, ekspansi yang dilakukan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama Basrah yang lahir di zaman Umar bin Khattab dan menyaksikan bagaimana kondisi di zaman Utsman bin Affan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan hampir setiap hari kaum muslimin bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang. Hampir setiap hari ada yang memanggil, wahai kaum muslimin, wahai Abdullah, datanglah ambil bagianmu dari harta, ambil bagianmu dari gandum, dan seterusnya setiap hari. Memang Umar bin Khattab, khalifah yang pertama yang mulai ekspansi atau futuhat. Syam ditaklukkan di zaman Umar, Palestina ditaklukkan di zaman Umar. Perang melawan bangsa Romawi dan Persia memang di zaman Umar, tetapi dilanjutkan di zaman Utsman dan menjadi puncak kejayaan Islam itu di zaman Utsman bin Affan 10 tahun pertama sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu datang di tahun ke-34 dan 35 Hijriah. Apa penyebabnya?
Kenapa orang-orang itu sampai berani memberontak bahkan membunuh Utsman bin Affan, sedangkan tentara Utsman bin Affan tersebar di seluruh dunia? Penyebabnya yang pertama, penyebab besarnya ada 3. Yang pertama, kondisi kaum muslimin di saat itu adalah di dalam masa kejayaan, kemakmuran. Jadi ketika sudah merasa kaya, sudah merasa semua dimiliki, timbullah sifat membantah, mengkritik. Itu penyebab pertamanya. Okey. Karena Utsman bin Affan begitu loyal, begitu dermawan kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, itulah yang melahirkan rasa ingin memberontak. Itu yang pertama, penyebab pertama. Penyebab yang kedua adalah perbedaan watak Umar dengan Utsman. Sebuah hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menggambarkan bagaimana sifatnya Utsman ibn Affan. Suatu hari kata Aisyah, Nabi SAW berbaring di rumahku. Abu Bakar datang minta izin masuk berbicara. Nabi SAW sambil berbaring dan betisnya tersingkap. Umar masuk minta izin, setelah Abu Bakar pergi diizinkan masuk. Ngobrol kemudian pergi. Ketika Utsman minta izin masuk, Nabi SAW mengizinkan masuk dan beliau duduk sambil menutup kakinya. Setelah Utsman pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sikap engkau berbeda ketika Abu Bakar, ketika Umar datang, engkau biasa saja. Ketika Utsman datang, engkau merubah sikapmu?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, malaikat malu terhadap Utsman. Aku lebih pantas harusnya malu kepada Utsman." Sifat inilah salah satu penyebab orang-orang itu berani mengkritik, bahkan membunuh Utsman ibn Affan. Sebab yang ketiga, dan ini adalah sebab yang utama, yaitu adalah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi berasal dari Son'a, Yaman, yang tidak suka, tidak senang, tidak ridha melihat kondisi kaum muslimin yang berada di atas kejayaan dan kenikmatan. Dia datang ke Madinah pura-pura masuk Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam, karena dia tahu bangsa Yahudi tidak mungkin akan bisa berperang melawan kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin sudah mengalahkan bangsa Romawi, bangsa Persia. Bahkan di zaman Utsman bin Affan, semua negeri-negeri jajahan Persia sudah taklukkan 100% habis. Tidak ada lagi jejak-jejak bangsa Persia di zaman Utsman bin Affan. Nah, orang Yahudi, Abdullah bin Saba ini paham tidak mungkin akan melawan, meruntuhkan agama Islam dengan pedang. Oleh sebab itu dia menyelinap masuk ke barisan kaum muslimin, memikirkan, mencari celah apa yang harus diperbuat agar persatuan kaum muslimin ini rontok, kacau balau. Abdullah bin Saba ini mendapatkan ide bagaimana meruntuhkan Islam dari dalam, yaitu mengadu domba antara Ali dan Utsman. Sehingga dia mencetuskan sebuah pikiran firqah, kelompok yang berkeyakinan bahwa Nabi SAW sudah menunjuk penerusnya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Kata dia, setiap nabi-nabi memiliki wasi, memiliki wali, penerus setelah beliau meninggal. Dan Nabi SAW penerusnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini akidah yang ditanamkan oleh Abdullah bin Saba, yang diambil dari akidah Yahudi. Akidahnya orang Yahudi apa? Mereka meyakini nabi-nabi dan rasul itu hanya dari jalur Ishaq bin Ibrahim saja, tidak ada yang lain. Kenapa mereka ada di Madinah? Mereka hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dia tahu Madinah itu adalah ciri-ciri kota yang akan didatangi oleh nabi terakhir. Mereka tahu sifat, karakter, bahkan bentuk fisiknya nabi terakhir itu mereka tahu. Ada di kitab-kitab mereka dan diajarkan oleh ulama-ulama mereka. Ketika datang Nabi SAW, mereka tolak. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena jalur nabi dan rasul itu adalah hanya dari Bani Israel, keturunan Ishaq bin Ibrahim. Dia tidak menerima keturunan Nabi Ismail dan Ismail bin Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW jalurnya adalah Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Abdullah bin Saba ini mengambil keyakinan Yahudi ini dan menerapkannya di agama Islam. Ya, keyakinan yang mengatakan bahwa mereka adalah pembela Ali dan keluarganya.
Ali dizalimi oleh Uthman. Yang berhak sebenarnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Talib. Mereka berdalil dengan Al-Quran, surah Al-Qasas. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutuz zakata wa hum raki'un. Mereka menafsirkan wali di sini adalah al-imamah, dan itu adalah untuk Ali. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau berperang, beliau menitipkan kota Madinah kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengatakan, "Ya Rasulullah, atukhlifuni fin nisa'i was-sibyan? Apakah engkau meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda an takuna binni bimanzilati Harun wa Musa, ghairu annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, apakah kau tidak rida derajatmu bagaikan Harun dan Musa, tetapi tidak ada nabi setelahku? Ya. Jadi menurut mereka, lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ridha kepada Ali bin Abi Talib menjadi penerusnya. Mereka memakai Al-Quran, mereka memakai hadis, tetapi dengan pemahaman mereka sendiri, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang dipahami oleh sahabat itu memang merupakan keutamaan Ali bin Abi Talib, tapi tidak menunjukkan bahwa itu dalil khalifah setelah Nabi SAW ada Ali bin Abi Talib. Apa buktinya? Harun meninggal saat di zaman Nabi Musa. Harun tidak pernah menjadi wali atau penerus Nabi Musa. Tidak pernah. Abdullah bin Sabah ini membuat sebuah ideologi bahwa khalifah yang seharusnya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali. Selainnya itu mereka merebut haknya Ali semua. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang dan terkumpullah banyak orang-orang. Ya. Mereka meyakini bahwa Ali dizalimi oleh Uthman. Yang seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Talib. Ya. Banyak pengikutnya. Dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang kurang ilmu dan kurang pengalaman, dan bahkan kurang umur, orang anak-anak muda yang kebanyakannya dari A'jam, dari non-Arab. Ya. Tersebar di Mesir, tersebar di Kufah, tersebar di Basrah. Ya. Tahun 34 Hijriah ditangkap Abdullah bin Sabah dan dimaafkan oleh Uthman bin Affan. Mereka kemana? Mereka lari ke Mesir. Mereka memperluas jaringannya di sana, saling menyurati. Yang di Mesir, yang di Kufah, yang di Basrah, saling menyurati. Oke? Mereka sudah memiliki kelompok yang begitu banyak. Dan sekarang dia akan masuk step yang kedua, trik yang kedua. Trik yang kedua apa? Mereka menyebarkan hoax, berita bohong tentang Utsman bin Affan. Mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu. Suatu kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu dinarasikan seolah-olah itu adalah negatif. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya adalah kelebihan dan keutamaan Utsman, tapi siapa yang menjelaskan, bagaimana dia jelaskan, itulah yang disebut dengan framing negatif. Suatu hal yang positif tetapi dinarasikan dengan sesuai keinginannya sehingga dipahami itu adalah suatu hal yang negatif. Apa saja yang dikeluhkan, yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan, dan itu disebarkan sampai berita itu menyebar kemana-mana. Yang pertama, Utsman hanya mengangkat pejabat dari keluarganya sendiri. Kalau dilihat, Utsman memiliki gubernur banyaknya 21 sampai 22 atau 23 gubernur. Yang menjadi gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan cuma 5 saja. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Al-Walid bin Uqbah, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Amir. Cuma 5 saja. Saat Ali menjadi khalifah, Ali mengangkat banyak dari keluarganya termasuk Ibnu Abbas. Ya. Kenapa Utsman dikritik? Karena mengangkat keluarganya menjadi gubernur, jadi pejabat, sedangkan Ali tidak. Ya, memang seharusnya tidak dikritik. Kenapa? Karena semua yang diangkat oleh Utsman bin Affan itu memang berhak dan memang meyakinkan untuk menjadi pemimpin. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Sabda Nabi SAW apa? Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang rakyatnya mencintai pemimpinnya dan pemimpinnya itu mencintai rakyat. Dan itu fakta terjadi pada Muawiyah. Ahlus Syam sangat mencintai Muawiyah, dan Muawiyah pun
sangat mencintai Ahlus Syam. Belum lagi Abdullah ibn Abi Sarh, keluarga Uthman ibn Affan ini yang membuka negeri Afrika. Itu pertama yang dikeluhkan oleh mereka. Padahal kalau dilihat Ali bin Abi Thalib, dia lebih banyak mengangkat pejabat dari keluarganya. Kenapa Ali tidak dipermasalahkan? Kenapa Utsman dipermasalahkan? Yang kedua yang dikeluhkan kepada Utsman apa? Utsman membakar mushaf. Subhanallah. Apa sebenarnya yang terjadi? Betulkah Utsman membakar mushaf? Begini ceritanya. Pengumpulan mushaf Al-Quran itu terjadi 2 kali. Di zaman Abu Bakar dikumpulkan. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Quran itu yang meninggal saat berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga Abu Bakar khawatir Al-Quran itu akan hilang dengan meninggalnya para sahabat penghafal Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran itu dan disimpan oleh Umar setelah meninggalnya Abu Bakar. Kemudian setelah Umar meninggal disimpan di Hafsah binti Umar, Sri Rasulullah SAW. Nah, di zaman Utsman bin Affan terjadi kegaduhan, saling menyalahkan. Qiraatku yang benar, qiraatmu yang salah. Kita kasih contoh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam waktu dan tempat yang berbeda Nabi SAW membaca fatasabbatu. Orang-orang yang membaca fatabayyanu menyalahkan orang-orang yang baca fatasabbatu. Saling menyalahkan. Ya, Hudzaifah bin Yaman datang kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, selamatkan umat ini. Utsman berkata, ada apa? Hudzaifah mengatakan begini. Akhirnya Utsman memerintahkan 4 sahabat, 3 dari Muhajirin, 1 dari Al-Ansar, Zaid bin Thabit, mengumpulkan semua Al-Quran itu. Tidak ada satu huruf pun yang dibuang oleh Utsman bin Affan. Semua riwayat itu disimpan, dicatat. Yang disebarkan oleh Utsman adalah Mushaf Utsmani yang kita baca sekarang ini. Itu yang disebarkan oleh Utsman ke 5 penjuru. Jadi kita kembali, ceritanya adalah Utsman mengumpulkan semua mushaf atau tulisan yang dimiliki oleh para sahabat. Siapapun yang pernah mencatat ayat Al-Quran saat turun dan memiliki catatannya dikumpulkan semua oleh Utsman bin Affan. Tayyib. Yang pertama dibakar oleh Utsman adalah apa? Ayat-ayat yang mansukh. Ya, ketika sahabat mencatat ayat itu pada tahun sekian Hijriah, ya, pada tahun berikutnya datang ayat yang menghapus hukum ayat yang pertama, sehingga ayat yang pertama itu tidak dipakai. Itu yang disebut dengan ayat yang mansukh. Itulah yang dibakar oleh Utsman, karena sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, ada sahabat yang menulis urutan suratnya itu kebolak-balik, tidak sesuai dengan urutan Nabi SAW. Nabi SAW sebelum meninggal dunia 2 kali Jibril turun menyimak bacaan Nabi SAW, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi Utsman bin Affan menuliskan Al-Quran itu sesuai dengan urutan terakhir Nabi membaca di depan Jibril, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, catatan para sahabat itu ada yang kebolak-balik, surat ini di sini, ayat ini di sini. Nah, itulah yang dibakar oleh Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat yang ketika menulis Al-Quran mengasih footnote di bawahnya. Itu perkataan sahabat itu. Jadi dikhawatirkan ketika datang muridnya atau orang belakangan nanti membaca tidak tahu sejarahnya, dikiranya footnote itu adalah termasuk ayat Al-Quran. Itulah yang dibakar oleh Utsman bin Affan. Dan ini sebenarnya merupakan fadilah dan keutamaan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena sampai sekarang kaum muslimin bersatu dan tidak lagi terpecah belah karena perbedaan qiraat bacaan yang ada. Ini sebenarnya positif, hal yang positif. Tetapi ketika dinarasikan seolah-olah itu negatif, itu adalah framing negatif, itu adalah hal yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan. Ya, orang-orang yang kurang ilmunya, orang yang tidak bisa mencerna dengan baik, menerima saja begitu saja. Utsman membakar Al-Quran, dia langsung menerima tanpa tabayun. Penyebabnya juga karena jauhnya jarak antara kabar berita dan sumbernya. Ketika orang-orang Kufah, orang Mesir, orang Basrah menerima kabar bahwa Utsman bin Affan membakar mushaf, jauh jaraknya dengan Madinah untuk mencari fakta kebenaran. Betulkah Utsman bin Affan membakar mushaf? Tidak semudah kita di zaman ini ketika kita mendengar kabar tentang pemimpin kita begini begitu,
Kita kan tinggal buka internet, betul tidak tuduhan-tuduhan itu? Kita bisa mencari kebenarannya dengan mudah sekarang bagi orang yang ingin mencari kebenarannya. Apalagi yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan. Mereka mengatakan Utsman bin Affan tidak hadir dalam perang Badar. Utsman bin Affan lari saat perang Uhud. Utsman bin Affan tidak ikut berbaiat di Baiatur Ridwan. Ini kata mereka. Fakta yang sebenarnya adalah tatkala perang Badar, Ruqayyah istrinya Utsman, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman untuk tetap diam merawat istrinya yang sedang sakit. Itulah penyebabnya Utsman tidak ikut perang Badar. Kemudian mereka mengatakan Utsman lari pada perang Uhud. Tetapi sudah dimaafkan, itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Allah menyebutkan innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum. Allah telah mengampuni mereka. Allah telah mengampuni mereka, kaum muslimin di perang Uhud. Jadi tidak ada lagi masalah kan? Kemudian mereka mengatakan Utsman tidak ikut dalam Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan itu adalah ketika Nabi SAW ingin datang ke umrah, bersama para sahabatnya, dan dihalangi oleh kaum musyrikin. Kemudian Nabi SAW mengutus Utsman untuk mengabarkan, menjelaskan kepada penduduk Mekah bahwa Nabi SAW datang bukan ingin berperang, tetapi ingin umrah. Nah, datang kabar Utsman dibunuh di Mekah. Para sahabat berbaiat. Mereka berbaiat dan berjanji akan membalaskan kematian Utsman bin Affan. Dan baiat itu disebut Baiatur Ridwan. Kenapa? Karena Allah ridha kepada orang-orang yang berbaiat itu. Nah, Utsman tidak ikut berbaiat jelas ya, karena dia ada di Mekah. Dia yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan orang yang lebih tepat, maka Nabi akan mengutus orang lain. Tetapi Nabi melihat Utsman lah yang tepat untuk diutus. Dan ketika Nabi berbaiat dengan tangannya yang satu, tangannya satu lagi mengatakan ini adalah baiat untuk Utsman. Jadi Utsman ikut berbaiat sebenarnya, bahkan dengan tangan yang lebih mulia, yaitu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dituduhkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak qasar dalam safar, katanya mereka. Utsman menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar beliau qasar, salat yang 4 rakaat seperti zuhur dan asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Begitu juga di zaman Abu Bakar, begitu juga di zaman Umar bin Khattab. Nah, kenapa Utsman tidak? Ya. Pertama, Utsman pada awal-awalnya memang beliau qasar, tapi di akhir-akhir beliau tidak qasar. Alasan yang pertama, kenapa? Karena Utsman bin Affan memiliki istri di Mekah. Saat Utsman di Mekah, beliau menganggap beliau tidak safar karena beliau berada di rumahnya dan di keluarganya. Yang kedua, Utsman khawatir karena di zaman Utsman banyak orang-orang Islam yang luar Arab masuk Islam. Ketika berhaji, orang-orang itu melihat Utsman salat zuhur, salat asar 2 rakaat. Utsman khawatir orang-orang ini ketika balik ke negeri mereka yang jauh, mereka menganggap salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat karena Utsman melakukan hal itu. Itulah alasan kenapa Utsman tidak mengqasar salat. Dan itu juga merupakan ijtihad Utsman bin Affan. Nabi juga bersabda kan, orang yang berijtihad itu jika betul dapat pahala 2, jika salah dapat pahala 1. Jadi di mana masalahnya? Dan kata ulama fikih mengatakan hukum qasar dalam safar itu adalah mustahab, sunnah, bukan wajib. Ketika Utsman tidak melakukan qasar, Utsman hanya meninggalkan hal yang sunnah, bukan meninggalkan yang wajib. Utsman tidak qasar. Apakah itu cukup sebagai dalil untuk membunuh Utsman? Tidak. Apalagi yang dituduhkan oleh Utsman. Utsman menambahkan azan pada salat Jumat. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, azan Jumat itu cuma sekali. Nah, di zaman Utsman bin Affan ditambah azannya menjadi 2 kali. Ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, itu yang dikritik oleh mereka. Kita jawab bagaimana? Ya,
Di zaman Utsman bin Affan, penduduk Madinah menjadi padat, banyak, sehingga di zaman Utsman bin Affan Masjid Nabawi diperluas. Okey. Nah, ketika ada azan pertama, itu merupakan pemberitahuan agar ada waktu untuk mandi, untuk siap-siap. Itu sebuah kebaikan, bukan sebuah hal yang negatif. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya. Ambillah sunnahku, sabda Nabi SAW. Dan sunnah fala khulafa'ur rasyidin setelah aku meninggal. Jadi ketika Utsman mengadakan azan pertama, itu adalah sunnah. Utsman adalah khulafa'ur rasyidin. Nabi SAW perintahkan kita untuk mengikutinya. Dan Utsman tidak mengada-ada karena ada contoh. Nabi SAW menjadikan 2 azan saat fajar. Ada azan pertama, azan kedua. Azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum dan azannya Bilal bin Abi Rabah. Jadi di mana masalahnya? Itu semua ada framing negatif yang disebarkan kepada Utsman bin Affan. Seperti kata Abdullah bin Umar, walaupun hal-hal yang difitnahkan Utsman ini itu terjadi di zaman Umar bin Khattab, mereka tidak akan berani berbicara. Ya, mereka tidak akan berani berbicara. Nah, Abdullah bin Sabah ini sudah memiliki sekte kelompok yang begitu banyak yang meyakini bahwa Utsman adalah pemimpin yang zalim. Mereka mengatakan Utsman memukul Abdullah bin Mas'ud. Utsman memukul Ammar bin Yasir. Bohong semua. Sebenarnya sikap seorang muslim ketika mendapat kabar apa? Cross check dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Karena jaringan mereka begitu banyak, fitnah dan berita tentang keburukan Utsman itu menyebar begitu cepat. Ya. Sehingga di tahun 35 Hijriah datang dari Mesir 2000 orang, datang dari Kufah 2000 orang, datang dari Basrah 2000 orang. Pura-pura ingin naik haji. Dari Mekah mereka masuk ke Madinah. Mereka langsung menyergap rumahnya Utsman bin Affan. 6.000 orang, bayangkan. Sedangkan para sahabat kebanyakan sedang melakukan haji di Mekah. Ya, insyaallah akan Ustaz 10 menit lagi nih tadi. Subhanallah, nggak bisa masuk ke Ali bin Abi Thalib. Tayyib, kita singkat lagi. Tayyib. Semangat Abdul. Ya, 6.000 orang ini mengepung rumah Utsman bin Affan, memaksa Utsman bin Affan untuk turun dari jabatannya. Utsman bin Affan dilarang keluar ke masjid selama 40 hari, bayangkan. Tapi Utsman tetap sabar, ya, dan meladeni apapun unek-unek mereka. Utsman jawab. Apapun yang mereka lontarkan, Utsman jawab semua. Utsman mengatakan, bukankah aku yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang membeli sumur Roma masuk surga? Bukankah itu aku? Kata para pemberontak itu, betul. Bukankah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan Jaisul Usrah waktu perang Tabuk masuk surga? Bukankah itu aku? Betul. Mereka tidak bisa berkomentar lagi. Seolah-olah semua tuduhan-tuduhan yang mereka tampung selama ini habis dibabat oleh Utsman, habis dijawab oleh Utsman bin Affan. Banyak para sahabat Nabi SAW yang datang ingin melawan. Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, Hasan juga, kemudian Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Talha meminta izin kepada Utsman, wahai Utsman, izinkan kami untuk melawan. Kata Utsman, tidak. Ummul Mukminin Hafsah datang membawakan Utsman makanan dan minuman. Seseorang pemberontak itu memukul kepala keledai itu sehingga Ummul Mukminin terjatuh. Ini Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Mereka tidak hormati. Subhanallah, sampai Sofia terjatuh. Sofia mengatakan kepada pembantunya, kita pulang saja. Jangan biarkan kita dihina oleh anjing-anjing ini. Itu kata Sofia. Ya. Abdullah ibnu Umar datang kepada Utsman. Utsman mengatakan, wahai Ibnu Umar, lihatlah, mereka memaksaku untuk turun jabatan. Apa pendapatmu? Kata Ibnu Umar, wahai Utsman, apakah setelah kamu turun, kamu tidak akan meninggal? Kata Utsman, tentu. Mau tetap, mau turun, kita semua akan meninggal. Kata Ibnu Umar, lebih baik kamu tetap. Karena Nabi SAW juga akan pernah menasehatimu
Nabi SAW pernah bersabda dulu, wahai Utsman, jika Allah memakaikan kamu pakaian kepemimpinan dan orang-orang munafik itu ingin mencopotnya darimu, sabarlah, jangan kau berikan. Maka kata Utsman bin Affan kepada semua budak-budaknya dan pembantu-pembantunya, siapa yang meninggalkan pedangnya, dia bebas. Dia bebas. Jadi selama 40 hari Utsman ditekan, tetapi beliau tetap sabar. Beliau tetap sabar. Muhammad bin Sirin waktu tawaf di Ka'bah, beliau mendengar seorang doa seseorang. Doanya, dia berdoa begini, ya Allah, ampunilah aku, walaupun aku yakin engkau tidak akan mengampuniku. Muhammad bin Sirin heran, kok ada orang berdoa seperti itu? Dia datang dan bertanya, hai sobat, apa ceritamu? Kata orang ini, dulu aku pernah bersumpah kepada Allah, jika aku memiliki kesempatan bertemu dengan Utsman, akan kutempeleng muka Utsman. Ketika Utsman diletakkan dan orang-orang masuk untuk menyolatinya, saya berpura-pura masuk, katanya, seolah-olah mau sholat. Ketika sepi, saya buka mukanya Utsman dan saya tempeleng. Dan ternyata tanganku yabis, kering, bagaikan kayu kering. Dan Muhammad bin Sirin melihat tangannya itu kering. Oleh sebab itulah orang ini berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Dia berdoa di Ka'bah, ampunilah aku walaupun aku tahu engkau tidak akan memaafkanku. Aisyah berkata, kalian telah membunuh orang yang bersih suci bagaikan pakaian putih. Seorang muridnya bertanya, wahai Aisyah, bukankah itu adalah perintahmu? Kata Aisyah, demi Allah aku tidak pernah menuliskan surat sampai saat ini. Jadi orang-orang Abdullah bin Sabah ini, mereka menulis surat mengatasnamakan Aisyah, mengatasnamakan Ali, mengatasnamakan Zubair, mengatasnamakan Talha. Surat-surat itu mengatakan apa? Turunkan Utsman. Utsman adalah pemimpin yang zalim. Aisyah bersumpah, demi Allah aku tidak pernah melakukan hal itu. Jadi Utsman bin Affan meninggal dunia. Orang-orang datang kepada Ali, wahai Ali, Utsman telah meninggal. Utsman bin Hunayf melaporkan kejadian itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar menuju Kufah dengan prajuritnya. Dan pasukan Talha dan Zubair semakin banyak karena Ahlul Basrah ikut bergabung. Jadi pada malam hari mereka sudah sepakat akan pulang. Tapi kelompok Sabaiyah ini, kalau Ali dan Talha bersepakat, habislah kita. Mereka merencanakan suatu hal yang keji. Mereka menerobos dan membunuh. Akhirnya terjadilah pertempuran yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Ya. Banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib menangis. Ali mengatakan, andaikan aku mati sebelum ini terjadi. Aisyah setiap kali mengingat itu selalu menangis.